Mustafa Kepala Jenggot di penjara kenapa? Sebenarnya saya tidak ingin buka suara atau speak up masalah beliau, Bapak Mustafa Kepala Jenggot, karena ini menyangkut aib beliau. Beliau sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Beliau mengenalkan saya di publik selama 2017 sampai 2020 lah antara itu. Ya, sehingga saya sedikit banyak dikenal publik dengan jasanya beliau kayak gitu. Nah, karena muncul berita-berita, yang pertama berita itu muncul dari emak-emak yang dari Taiwan itu, sehingga keluarganya menjadi tahu kayak gitu. Sebenarnya ini masih dalam tahap proses RC antara pelaku sama korban ya, kayak gitu. Dan saya terus mediasi supaya ketemu solusi tengahnya kayak apa. Nah, ini kan menyangkut aib, jadi saya nggak ingin buka suara. Tapi saya lihat berita-berita lagi muncul banyak ya, muncul banyak berita-berita seolah-olah di situ tertulis korban hanya digigit dan lain-lain. Sebenarnya enggak loh. Ini kalau saya buka faktanya panjang ceritanya. Nah, sekarang saya mau buka suara terkait itu ya. Kenapa? Karena beritanya sudah terlanjur menyebar luas, dan yang saya katakan aibnya beliau adalah perkara mabuknya itu loh. Saya tidak ingin publik mengetahui yang sosok seorang Mustafa Kepala Jenggot itu kondisi mabuk. Tuh, yang beliau dikenal alim dan lain-lain itu loh. Kenapa saya memilih diam? Tapi berita-berita itu sudah menyebar luas loh ya. Jadi ini saya mau buka dari awal kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi di Kacang Motor. Nah, beliau sering mabuk loh, dalam kondisi mabuk yang mungkin ada masalah keluarga atau masalah apa ya sama teman-teman beliau, kondisi mabuk lalu datang ke Kacang Motor. Kemudian selalu dalam kondisi mabuk itu menganiaya teman-teman showroom, termasuk si Juan. Ya, waktu itu mau laporan ke Bandung, tapi alhamdulillah bisa ditangani, bisa dinegosiasi sehingga tidak laporan di situ. Nah, bisa secara kekeluargaan. Kemudian dia datang lagi mabuk itu hari-hari berikutnya lur ya, mabuk lagi, mungkin ada problem, dia mukuli saudara yang dari Nganjuk, namanya salah satu karyawan saya yang sekarang sudah tidak bekerja di sini, sampai berdarah-darah ya. Terus saat itu ada juga Wahyu Ganden dipukuli juga. Nah, ada yang dipukuli lagi saudara saya yang namanya anak buahnya Agung Mobil, adik saya namanya Heri ya, itu juga dipukuli. Terus kemudian dia datang lagi kondisi mabuk, sering ngamuk-ngamuk di showroom saya. Pas saya tidur di rumah Bu Moni, dia datang ke rumah Bu Ika, pintu rumah saya di lock sampai serakar digedori, padahal rumah saya itu kaca loh. Bayangkan takutnya istri saya di dalam kayak apa. Itu terus saya datangi, kondisi saya juga marah, tapi semarah-marah saya masih ingat ini dia itu kondisi mabuk. Mau saya pukul, saya tambah salah. Tapi dia pukul saya juga, cak. Namanya teman, ya tidak masalah lah. Saya maafkan. Kemudian dia masih kondisi anarkis lagi, pakai kursi mukuli Wahyu sampai istri saya jerit-jerit ya lur ya. Jadi kejadian-kejadian inilah yang memalukan, yang seharusnya ini menjadi privasi beliau, yang tidak diungkap di publik, tapi sayangnya berita-beritanya sudah menyebar luas. Dan tuduhannya di situ sayalah dalang dibalik semua itu. Enggak loh. Enggak. Demi Allah saya cerita ini, saya enggak bohong. Saya berani disumpah apapun.
Termasuk saya masih meskipun disumpah Al-Quran saya berani. Dan nanti di pengadilan juga saya disumpah Al-Quran. Kalaupun menjadi saksi. Ya. Kemudian dia mabuk lagi. Sebelum dia dilaporkan itu, dia mukuli biliar, terus mukuli biliar saya. Kemudian dia datang lagi, dia mukul Wahyu itu, nyakar gigit Wahyu. Wahyu gandennya itu mau ngelawan gak enak sama saya, gak dilawan, dia itu setiap mabuk dia itu jadi samsakan kepalanya. Itu loh sebenarnya cerita yang terjadi kayak gitu. Terus mungkin kesabaran seorang Wahyu Ganden itu juga ada batas-batasnya. Akhirnya dia memilih jalan melapor daripada nanti kalau tidak dilaporkan dia datang lagi, takutnya hal yang terjadi sama terjadi lagi terhadap beliaunya. Itulah yang terjadi. Jangan mudah termakan berita-berita yang nggak jelas, yang tidak sesuai fakta. Dan di tempat saya itu saksinya banyak banget. Mudah-mudahan menjadi penjelasan dan mudah-mudahan ada titik tengah antara si korban Wahyu Ganden sama saudara saya Mustafa Kepala Jenggot. Dan saya akan terus berusaha menengahi ya. Nah, jadi mungkin kalau satu kali dipukuli ya orang itu dimaafkan loh. Ya mungkin kalau sudah 2 kali atau 3 kali ya batas-batas kesabaran seseorang yang terbatas. Itulah yang sebenarnya terjadi. Ya. Dia sering mabuk, dia sering datang, selalu dia berbuat onar di showroom. Saya sendiri juga bingung, apa sih masalahnya kalau tak tanya pas sadar itu, kenapa kamu seperti itu? Apa sih sebenarnya? Saya tidak sadar kayak gitu. Karena dia mengalami sakit loh ya, dia ada sakit ginjal sama ada juga tumor di sini, sakit-sakitan mungkin frustasi juga. Saya maklumi frustasinya beliau ya. Tapi kalau kondisi mabuk dia memang tidak bisa kontrol kayak gitu loh sebenarnya. Bukan saya yang kasih minum, juga setiap datang dia mabuk. Alhamdulillah kemarin saya jenguk beliau ya, dan saya sudah 2 kali jenguk beliau, dan orang yang pertama kali jenguk beliau adalah saya. Nah, saya berjanji pada beliau dan keluarganya untuk kebutuhannya akan saya cukupi selama beliau di sana. Kayak gitu, termasuk beliaunya juga akan saya cukupi nanti. Ini janji seorang sahabat sejati lur. Ya, saya dan beliau itu tidak ada permusuhan sama sekali. Kemarin saya tanyai, kapok enggak kamu? Saya bilang gitu. Kapok au, saya bilang dia bilangnya gitu. Tobat yakin? Taubat sumpah demi Allah saya tidak akan ngulangi lagi. Ya, saya katakan ini sumpah lur, saya berkata ini demi Allah ini enggak bohong. Kapok? Iya, saya tono kok ini aku. Omong Ganden, dia bilang gitu. Dan mudah-mudahan nanti si Wahyunya itu bisa istilahnya lunak hatinya. Setiap hari sering tak nasihati Wahyunya itu. Kan hati orang nggak sama loh ya. Saya Wahyu Ganden, Jenggot kan nggak sama loh. Jadi saya nggak tahu sakit hatinya sedalam apa si Wahyu Ganden ini sampai sekarang ini belum bisa memaafkan. Mudah-mudahan setiap hari saya komunikasi sama beliau itu bisa memaafkan, akhirnya terjadi pembebasan Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Hah? Kerjanya juga tenang. Iya, kerjanya juga tenang kayak gitu. Mustafanya juga udah jadi pokoknya ini saya akan terus mediasi antara Wahyu sama Jenggot. Mudah-mudahan juga si Jenggotnya juga benar-benar taubat, tidak mengulangi perbuatannya. Si Wahyunya cepat luluh juga ya. Kemarin sempat tak bawakan Al-Quran, terus kitab-kitab fikih. Malah sempat cerita, beliau cerita kepada saya, wah malam banget Pak, Pak ugaane buku iki, aku dingin wis nyahadatne wong Nasrani siji ning jero no. Masya Allah, saya bilang gitu. Nah ini cukup jadi satu pembelajaran penting. Kalau saya rasa pembelajarannya Bapak Mustafa Kepala Jenggot iya, terus Mas Wahyu iya, bahwasanya pertemanan itu adalah segala-galanya. Dan ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Ya,
Doakan Lur ya, di antara Wahyu sama si Mustafa Kepala Jenggot itu ada kesepakatan, ada titik tengah yang menjadi perdamaian di antara mereka. Saya akan terus motivasi mereka, saya akan terus mediasi mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.